Di Indomaret, sore ini Ipang sebentar lagi pulang. Ipang sedang berjaga di kasir. Riko masih melayani pembeli kopi. Dendi sendiri sibuk menata barang dan juga memasukkan minuman-minuman ke dalam kulkas. Langit mulai gelap. Sebentar lagi pulang. Mas Ipul dan shift sore masih di gudang membereskan barang datang. Ipang belum sempat istirahat karena dari tadi toko ramai pembeli. Bahkan saat ini dari luar toko, Ipang melihat gerombolan anak sekolah baru saja datang dan sebagian dari mereka seolah tak asing. Namun Ipang lupa namanya. Yang jelas pernah mengobrol dengan Ipung. Tak lama kemudian, gerombolan anak sekolah itu masuk. Lalu salah satunya tersenyum dan menghampiri Ipang di kasir. Bang, lo cowoknya Bang Ipung kan? Ada apa? Bang Ipung kok nggak ada di Alfa? Dia libur hari ini. Oh, pantes. Emang gak janjian? Kagak. Paling habis maghrib dia kesini nemuin abang. Lo siapa? Ntar gue sampein. Bilang aja dari Jambrong CS. Oh, iya. Brong, jadi pesen kopi nggak? Oh, iya, bentar ya bang. Cepetan Brong, mau kopi apaan? Nih anak-anak yang di luar aja udah pesen. Karamel macchiato sayang. Ya udah, gue yang baru aja. Himalayan butterscotch latte mas. Siap. Kok, mas lupa tadi ngasih kerupuknya buat Novel. Mana anaknya? Masih di toilet mas. Mas gak mau kopi? Tak buatin ya? Boleh. Mau apa? Apa aja terserah kamu. Tapi lama gak? Kasian tuh si Ari bantuin mas melayani pembeli. Enggak kok, ini lagi 2. Tunggu bentar ya mas. Sayang, gue nyari deodoran dulu ya. Lo gak nyari skincare sekalian? Ucap Jambrong. Masih ada, thanks. Beliin gue nasi aja. Gue pengen nasi campur yang di seberang sana. Yang mana? Itu, yang ada tulisannya Warung Mas Rocky. Rame banget, kayaknya enak. Ini Mas Rocky-nya dek, ucap Riko pada Iye. Oh, iya kah? Monggo kalau mau mampir dek. Ada lauk apa aja mas? Macem-macem, ayam, ikan, daging. Ada lele gak mas? Ada, lele santan pedas. Ah, mantep. Ye, ajak Fana kesini. Udah gue telepon gak diangkat-angkat. Tadi katanya mau sama Farhan kesini, gak tahu jadi apa enggak. Ya sudah, biarin saja. Di apartemen Lereng, sore ini Lereng baru saja pulang kantor. Lereng mengambil minuman dingin yang ada di kulkasnya, lalu melepas dasinya dan duduk di sofa, sembari mengecek HP-nya. Lereng tersenyum karena sudah ada 5 panggilan tak terjawab dan 5 pesan masuk dari Savana. Lereng yang tak mau Fana ngambek itu seketika menelponnya. Kamu di mana, Van? Ini lagi di rumah Farhan, mau reunian sama anak motor. Om udah balik? Udah, baru aja. Om gak ada main kan sama klien papa? Kenapa kamu tiba-tiba curiga? Tumben, kemarinan gak kayak gini deh. Percaya sama Om. Bukan gitu. Fana tahu kalau klien papa kali ini ada rasa sama Om. Fana bisa lihat dari sorot matanya saat liatin Om 2 hari yang lalu. Bahkan papa sampai ngasih tahu Fana. Oh ya? Ngasih tahu apa? Pas meeting kemarin, papa bisikin Fana dan bilang gini, Fana, sainganmu bukan papa lagi, tapi banyak. Kan mereka yang suka, bukan Om. Ya, tapi Om jangan nanggepin ya. Sekalipun mereka ngerayu buat ngajak Om gabung di corporation mereka, Om jangan tergoda ya Om. Bahkan ketika ada owner yang perusahaannya lebih besar dari milik papa dan mencoba mendekati Om dengan iming-iming yang menggiurkan, Om jangan mau ya Om. Fana, kamu tahu, banyak sekali saingan bisnis yang ingin menjatuhkan perusahaan papamu. Tapi Om gak akan biarkan itu. Kamu tenang saja. Beneran Om, tapi yang kemarin lebih cakep dari Fana, bahkan dari papa. Fana, Om sudah kenyang dan bosan menikmati bermacam-macam lelaki, Van. Jangan ragukan Om lagi. Om sudah bersyukur mendapatkanmu. Ya udah, habis ini Fana langsung ke apartemen. Ya sudah, Om tunggu. Ya, Lereng kini membuka kemejanya. Dan ketika hendak mandi, HP-nya berbunyi. Magma yang lama tak menghubungi itu kini menelponnya kembali. Apa kabar, Mah?
Kabarku, kangen sekali sama kamu. Tapi sayang, tidak bisa diajak kangen-kangenan lagi. Kan kamu masih bisa kangen-kangenan dengan yang lain. Tapi cuma kamu yang paling ngangenin di antara yang lain. Gombal. Lereng, apa tidak ada kesempatan untuk kita bertemu? Sebentar saja, aku baru saja sukses menyelesaikan proyek besar. Ayolah. Maaf, berapapun uang yang kau berikan untuk merayuku, aku tidak tergiur. Apa Berondong dan bapaknya sudah mencukupi semua fasilitasmu? Apa gajimu di perusahaannya lebih besar daripada bayaranmu melayaniku sehari saja? Tidak, bayaranku sangat kecil, tapi kasih sayang mereka sangat besar padaku. Aku juga menyayangimu, Lereng. Aku tahu, sudah berkali-kali kamu mengatakannya. Lalu bagaimana kalau aku rindu? Apa kita tidak bisa bertemu lagi? Tentu saja bisa. Hanya sekedar mengobrol, tidak lebih. Kita masih bisa berteman. Aku tahu kamu bayarku bukan sekedar untuk menikmati tubuhku, tapi kamu benar-benar menginginkanku. Sudahlah, lupakan aku. Aku yakin kamu nanti akan menemukan seseorang yang lebih baik dan bisa melupakan aku. Jangan hambur-hamburkan uangmu untuk hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik gunakan uangmu untuk bersedekah, membantu orang lain. Itu jauh lebih baik. Kamu benar-benar berubah. Aku belum berubah. Semasa aku masih menyukai laki-laki, aku belum dikatakan berubah. Tapi kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Aku kagum. Pelan-pelan, mulai belajar, menghargai diri sendiri. Siapa tahu kedepannya aku bisa berubah total. Dan kembali ke kodratku, menyukai wanita. Hanya orang hebat yang mampu melakukan itu, Lereng. Karena itu adalah sesuatu hal yang mustahil, apalagi untuk seorang gigolo sepertimu. Kenapa tidak? Semua bisa saja terjadi. Aku tidur tidak hanya dengan laki-laki. Sudah berapa perempuan yang aku tidurin? Aku baru ingat. Sorry. Jadwalkan saja kalau mau ngopi-ngopi. Kita masih bisa berteman. Dan tidak semua klien yang masih mau ku ajak berteman. Terima kasih, Lereng. Bagaimana kalau malam ini? Tentukan saja tempatnya. Aku akan ajak Fana jika kamu tidak keberatan. Tidak masalah. Ya sudah. Tut. Ya, Lereng tersenyum. Jujur, Lereng sudah mengetahui jika Magma sudah lama menyukainya. Namun rasa tak bisa dibohongi. Lereng lebih menyukai Fana dibandingkan Magma. Di samping itu, Lereng sudah cukup nyaman dengan kehidupannya setelah memutuskan berhenti menjadi gigolo dan fokus ikut bekerja di perusahaan Pak Tundra. Ya, Lereng juga bersyukur Pak Tundra berbesar hati masih menerimanya dan menjalin kasih dengan Fana. Bahkan Pak Tundra membelikannya apartemen untuknya agar bisa bebas berduaan dengan putranya. Lereng mengerti dan paham betul agar Pak Tundra dan Lereng tidak satu atap, agar menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Pak Tundra sudah menikah dengan Tante Mary. Lereng juga bersyukur Tante Mary sangat welcome padanya. Rasanya seperti mendapatkan kehangatan keluarga. Pak Tundra dan Lereng sendiri masih sering berkomunikasi, meski jarang bertemu, kecuali jika meeting atau membahas suatu pekerjaan. Pak Tundra juga sudah tak pernah lagi menyinggung masalah keduanya dan mengungkit masa lalu di antara keduanya. Pak Tundra sangat bijaksana. Pembahasan keduanya hanya seputar pekerjaan dan paling mentok urusan Fana. Lereng sendiri lebih sering berkomunikasi bersama Fatur dan juga staf lain karena sama-sama mengurus perusahaan Pak Tundra. Ya, semua berjalan normal meski dibumbui rasa cemburu Fana jika ada rekan bisnis yang coba-coba mendekatinya. Bahkan Fatur sampai geleng-geleng dengan sikap cemburu Fana yang over, tapi Lereng hanya menanggapi dengan senyuman. Wajar karena masih labil dan belum dewasa. Yang jelas, Lereng tak pernah menanggapi dan meladeni semua yang hendak mendekatinya. Lereng benar-benar jatuh hati pada Savana. Berondong yang dulu menyakitinya kini jadi berubah sangat mencintainya. Di Indomaret, motor Ipung baru saja sampai dan Ipang yang sudah waktunya pulang itu masih di gudang membantu menata barang datang sembari menunggu Ipung. Ipung pun menelpon Ipang. Pang, gue udah di depan. Tunggu bentar sayang, ini lagi dikit. Lagi ngerapiin kardus, ngobrol aja sama anak-anak motor. Mana? Udah gak ada. Katanya nyariin gue, udah pada balik si Jambrong juga. Oh gitu, perasaan tadi masih ada nongkrong. Udah pulang kayaknya. Ya udah, gue ke warung Mas Rocky dulu. Oke.
Ya, Ipung pun berjalan menuju warung Mas Rocky, lalu mengambil es lilin rasa rujak. Pung, libur ya? Iya mas. Riko mana? Bukannya udah pulang? Tak suruh beli gas, gasnya habis. Ini juga tinggal dikit, udah mau habis tadi diborong sama anak-anak SMA. Tadi, kalau nggak salah, sebagian ada yang ngomongin kamu, Pung. Tadi mas nggak sengaja nguping. Yoi mas, itu anak buah. Kalau gue kan angkatan lama. Sejak ketemu Ipang dan mutusin kerja di Alfa, gue pensiun motoran. Ya cuma mantau-mantau anak-anak. Ya lebih sering motoran berdua sama Ipang. Oh iya. Bakwanya habis mas? Habis. Ini ada pisang goreng. Baru aja goreng, masih anget. Boleh deh, mana? Nih. Iya, masih panas. Lawang kamu jalan ke sini nyebrang, mas baru ngentas pisang gorengnya. Pantes masih panas. Lah, itu Ipang. Ya, Ipung pun menoleh dan Ipang menghampiri lalu duduk merangkul Ipung. Suapin. Ah, manja amat lo. Buka mulut lo. Set. Panas. Wah, tiup dulu kek. Sorry. Yuk, anterin pulang ke rumah dulu. Oke. Berapa mas? Tanya Ipang ngebayarin. Pisang 4, es lilin 1. 12.000 pang. Nih ya mas, makasih. Mau kemana kok buru-buru? Biasa. Ya, keduanya pun kembali menyeberang menuju motor Ipung. Nih, lo bonceng. Ucap Ipung melempar kunci motor pada Ipang. Dan Ipang pun membonceng Ipung menuju ke rumah Ipang untuk mandi dan sholat maghrib terlebih dulu. Sebelum nantinya jalan. Kok sepi bang? Ipe kemana? Lagi ada kerja kelompok sama teman-temannya. Oh, kesempatan nih. Seketika Ipung mendorong Ipang dan menutup pintu rumah dan menguncinya. Ngapain? Ya ngapain lagi? Ucap Ipung mendorong tubuh gempal Ipang di dinding ruang tamu. Lalu melepas satu persatu kancing seragam Indomaret Ipang. Lalu begitu seragam Indomaret Ipang terbuka dan tinggal hanya memakai kaos daleman berwarna putih itu. Oh, Ipang mendesah saat Ipung menghisap ketiaknya. Apalagi saat Ipung menaikkan dan merentangkan kedua tangan Ipang yang membuat Ipang terpancing. Apalagi ketika lidah Ipung dengan beringasnya menjilati ketek Ipang, bikin Ipang melayang. Sumpah, gue paling suka ngisep ketek lo ketika habis ada barang dateng. Karena selain lebih keringetan, aromanya juga lebih keras. Asam-asam campur wangi, tapi enak gitu, bikin candu. Ah, gue seruput juga nih bulunya. Ih, jorok Pung, geli. Gak apa-apa, ketek cowok sendiri gue udah tahu dan udah biasa sama semua aroma tubuh lo dari atas sampai bawah. Jangan banyak ngomong, serahkan juga bool lo sama gue Pung. Seketika Ipang membopong tubuh besar Ipung dan melemparkannya ke ranjang. Ipang menurunkan celananya, begitu juga Ipung membuka celananya secara mandiri dan lalu memposisikan diri seperti kodok ngangkang dengan kaki dan pantat di tepi ranjang yang membuat Ipang lebih mudah mengakses lubang cowok alfa kesayangannya itu. Wih, Ipang meludahi lubang itu lalu mulai menggeseknya perlahan sembari menekan tulang ekor Ipung hingga kemudian mantep Pang. Libur kerja enak, tapi yang gak enak itu libur ngencrot. Bol gue gak bisa sehari aja gak dikasih makan sama koncol lu Pang. Sama Pung, sehari aja gak ngerasain kunyahan daging bol lo. Rasanya pusing kepala gue. Emang ngencrot itu enak ya? Mentokin Pang. Kurang mentok. Lagi Pang. Ya, Ipang seketika menarik pantat yang awalnya gaya kodok ngangkang itu, kini mengangkatnya jadi nungging. Lalu Ipang naik ke atas ranjang, menarik kedua tangan Ipung ke belakang dan Wah, kerasa banget Pang. Enak. Pol. Yiha! Ipang seperti sedang menunggangi kuda. Tubuh Ipung mengayun-ayun senada dengan hentakan Ipang di pantatnya. Semakin tangan Ipung ditarik kencang, semakin mentok ujung palkon itu menembus rahim halunya. Dan ketika sedang asik bercinta, tiba-tiba suara motor Ipin tiba-tiba saja datang. Bro, kok pintunya dikunci? Buka Pang, teriak Ipin mengetuk jendela. IP-nya belum pulang, masih kerja kelompok di rumah temannya. Lo pulang aja, jangan nunggu, gue lagi enak-enak nih, gak bisa diganggu. Enak-enak? Enak
Enak ngapain bang? Ini Ipe pulang sama Bang Ipin. Ipe dijemput bang. Di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri, mobil Pak Tundra sudah standby malam ini di samping lobi rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Tante Mary baru saja keluar. Dan sepertinya lagi-lagi mengobrol bersama dokter yang pernah menawarinya nebeng malam itu. Ah iya, Pak Tundra baru ingat namanya Dokter VI. Dia sedang berdua bersama seorang pria muda dan terlihat merangkulnya. Dan tak lama kemudian keduanya pamit dengan Tante Mary, lalu berjalan masuk ke mobil dan pulang. Lalu tak lama kemudian, HP Pak Tundra berbunyi. Tante Mary menelponnya. Mas, sudah berangkat? Memangnya kamu gak melihatku? Aku sudah 5 menit yang lalu menunggumu. Tante Mary seketika memperhatikan banyaknya mobil yang terparkir. Dan begitu pandangan matanya ke samping kiri lobi, kaca mobil Pak Tundra pun terbuka. Pak Tundra tersenyum, mengangguk, dan Tante Mary pun berlari menghampiri, lalu masuk. Brak, pintu mobil pun tertutup. Aku pikir Mas masih di kantor dan lembur. Kalau kita sama-sama sibuk, lembur terus, kapan kita punya anaknya? Mas tahu, kamu masih meragukan Mas. Tapi Mas sungguh-sungguh menyayangimu, Mer. Mas tahu, ketakutanmu sampai membuat dari sebulan kita menikah sampai detik ini, kamu masih belum mau Mas sentuh. Mas bisa saja memaksamu karena kamu sudah sah jadi istri Mas. Jadi Mas bisa melakukan apa yang Mas mau. Tapi Mas tidak egois bukan? Karena Mas tahu, yang Mas nikahi bukan perempuan biasa. Bukan Mas, aku sudah percaya kok. Kalau Mas bisa komitmen. Aku cuma apa? Gak bisa becek kalau bukan perempuan yang menyentuhmu. Mas, takut gak puas bermain sama Mas? Tak sebergairah ketika bermain dengan sesama perempuan. Mas, sorry, Mas bercanda. Lantas apa yang membuat kita belum juga malam pertama? Kadang, setiap aku ingin melakukannya, aku teringat Mbak Yu. Sudahlah, mamanya Fana akan lebih tenang jika melihat kita bersama. Dia akan lega, kita bisa berubah jadi lebih baik dan fokus membesarkan anak-anak kita berdua. Fana, Dera, dan adik-adiknya nanti yang Mas harapkan. Emang Mas benar-benar pengen punya anak lagi? Harus dong. Kenapa? Kamu sudah tidak bisa? Sudah menopause? Ya belum lah Mas. Ya terus? Mer, masih gak maksa. Kamu yang punya rahim. Terserah kamu saja. Tapi yang maksa itu justru Dera sama Fana. Oke. Aku butuh liburan. Liburan kemana sayang? Minggu depan aku ambil cuti, aku pengen liburan ke Lombok. Jangankan ke Lombok, keliling dunia pun akan Mas turuti, asal kamu bisa move on. Ucap Pak Tundra mencium tangan Tante Mary. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama istriku. Di apartemen lereng. Di apartemen lereng sendiri, lereng sudah bersiap dan sudah rapi, namun masih menunggu Fana. Dan ketika sedang menunggu Fana, HP lereng berbunyi, tanda pesan masuk. Dan lereng membukanya. Lereng, kamu kemana saja? Apakah malam ini kita bisa bertemu? Aku jemput kamu ya, Mr. Brown. Seketika lereng langsung menelponnya. Itu karena selain lereng jarang chat dengan mantan-mantan kliennya, itu juga karena nomor Mr. Brown yang baru dan aneh. Padahal Mr. Brown belum pernah sama sekali menelponnya. Lereng tersenyum lalu mengintip dari atas balkon kamarnya. Lereng langsung kembali mengecat Mr. Brown. Sorry Mister, malam ini lereng ada janji bersama klien Brondong. Dan Brondong lereng sudah menunggu di bawah lampu taman. Seketika Fana menoleh ke atas balkon dan terkejut. Jadi kamu Mr. Brownnya, kurang kerjaan banget Van. Seketika Fana malu karena ketahuan di bawah sana sedang mengerjain lereng. Ternyata Fana sudah datang sejak ia mandi tadi. Fana pun langsung naik ke apartemen lereng. Dan begitu lereng membuka pintu, Fana terlihat cemberut dan tak memeluk lereng seperti biasanya. Padahal lereng sudah merentangkan tangannya bersiap menerima pelukan Fana. Kenapa, Van? Gak kangen seharian gak ketemu Om? Kalau misalkan tadi itu bukan Fana, Om mau tetap ketemuan? Ya enggak lah, kamu ngapain sih pakai nama Mr. Brown segala? Kamu suka periksa-periksa HP Om ya? Gak sopan. Maaf Om, itu privasi.
Iya Om, maaf. Fana cuma... Kamu masih ragu sama Om. Padahal kamu tahu sendiri. Selama ini Om selalu sama kamu. Pulang kantor juga selalu sama kamu. Bahkan ketika Om keluar sebentar untuk membeli sesuatu keperluan Om saja, Om harus laporan 24 jam sama kamu. Overprotective. Terlalu posesif. Tapi Om masih mau nurutin. Bukan Om. Fana cuma biar lebih pasti aja. Kalau begitu Om password aja HP Om. Maaf, Fana lancang. Ucap Fana merunduk, tak berani menatap Om Lerengnya. Namun Lereng tersenyum melihat ekspresi Fana yang ketakutan. Lalu Lereng tiba-tiba saja mendekati Fana hingga kemudian Om, kalau Om niat bohong, Om akan mengunci HP Om. Tapi tidak kan? Kamu bisa mengakses dan mengecek semaumu. Seketika Fana terkejut ketika Lereng mengecup lembut bibir Fana. Fana yang tersenyum itu menarik Lereng ke pelukannya dan keduanya berciuman. Fana menggiring langkah keduanya berjalan sampai sofa. Keduanya berciuman di sofa. Stop. Kenapa Om? Fana masih pengen ciuman sama Om. Nanti saja ciumannya. Ada mantan klien Om yang mau ketemuan sama Om. Mantan klien? Katanya Om mau tobat. Udah gak mau lagi. Om belum selesai ngomong. Iya Om, maaf. Kamu pikir Om mau ngapain? Dia hanya mengajak makan malam saja dan tidak lebih. Dia teman Om. Teman apa teman? Teman tapi masuk maksudnya. Fana. Iya Om. Om gak janjian berdua, tapi Om ngajak kamu. Ngajak doang, tapi gak diakuin di depan dia kalau Fana cowok Om. Justru Om mau ngenalin kamu dan mau nunjukin bahwa kamu salah satu alasan Om berubah dan berhenti dari pekerjaan laknat itu. Seketika Fana tersenyum. Beneran Om? Iya Van. Masih ngeyel? Enggak Om. Fana percaya. Ya udah, sana mandi. Masuk bentar ya Om. Gak bisa. Om udah rapi Van. Bentar aja Om, paling cepet keluarnya. Nanti malam aja. Ya udah. Ya, Fana pun masuk ke kamar mandi. Dan ketika Fana mandi, Magma mengirimkan pesan di mana keduanya akan bertemu. Tak lama kemudian, Fana pun selesai mandi. Dan dengan tingkah randomnya, Fana sengaja menunjukkan batang mengacungnya itu pada Lereng. Van, turunin. Kamu gak malu keluar dalam keadaan berdiri kayak gitu? Ya gimana Om? Om kan tahu kalau udah berdiri susah nidurin lagi. Cuma Om satu-satunya orang yang bisa nurunin. Buruan, kita sudah ditunggu. Sabar Om, ucap Fana dengan bibir manyunya. Lalu tak lama kemudian keduanya pun siap. Pakai kemeja yang rapi, jangan pakai kaos. Meskipun kamu berondong, tapi Om mau kamu terlihat dewasa. Iya Om. Kita pakai motor apa mobil Om? Mobil Om, kamu yang nyetir. Ya Om. Ya, keduanya pun kini berangkat menuju restoran yang dituju. Dan di jalan keduanya mengobrol. Van. Ya Om. Sejujurnya, dia sudah tahu kamu. Oh ya? Tahu dari mana? Sejak kasus video kita tersebar, dia tahu dan sempat marah. Dan dia salah satu yang menuntut kamu karena tak terima Om diperlakukan seperti itu. Jadi, dia yang jeblosin Fana? Iya, dia lawyer. Kenapa? Kamu tidak terima dan mau marah sama dia? Enggak Om. Fana mengakui Fana memang salah dan pantas mendapatkan hukuman. Baguslah, kamu sadar. Harusnya kamu juga berterima kasih sama dia. Karena jika bukan karena Om yang merayu dan juga Om Faturmu yang membujuk karena Fatur kenal dengannya, maka dia tidak akan sudi mencabut laporannya dan berakhir damai. Sekalipun kamu anak orang kaya dan kamu bisa bebas seperti sekarang. Iya Om, mengerti. Maafin Fana ya Om. Om sudah tidak pernah mengungkitnya. Om hanya sekedar memberi informasi dengan siapa sebentar lagi kamu akan bertemu. Dengan tujuan, kamu bisa jaga sikap dan tidak lagi menuduh Om tanpa alasan gak jelas. Paham? Paham Om. Jangan bosan-bosan ngingetin Fana supaya Fana bisa bersikap lebih dewasa. Mohon bimbingannya Om. Bimbingan. Mana ada bimbingan sama mantan gigolo. Om, katanya
Seorang pendosa yang bertaubat lebih baik daripada ahli ibadah tapi merasa dirinya lebih baik. Membandingkan dua hal yang sama-sama buruk tidak akan menjadikannya lebih baik, Van. Lagi pula Om belum bertaubat. Ya siapa tahu Om ke depannya. Emang kamu rela kalau Om tobat? Hehehe. Ketawa. Jawab dulu. Ya gimana ya? Kalau Om tobat, kamu harus tobat. Mau? Hehe. Ya mau sih, tapi gak sekarang juga kali Om. Masih nyaman sama Om. Terus kapan tobatnya? Nunggu gak nyaman sama Om? Nunggu azab? Om, jangan gitu. Ya terus kapan? Fana, Om saja kadang masih ada dalam hati kecil Om ingin berubah. Ya, Fana juga ada kepikiran Om, apalagi gak dipungkiri. Di sekolah Fana juga jadi bahan gunjingan. Hanya saja Fana cuekin. Kadang kepikiran gimana ke depannya, tapi Fana juga gak tahu kapan. Gak bisa ngomong. Tapi bukan berarti Fana gak pengen berubah. Kalau Pak Tundra bisa, harusnya anaknya juga bisa. Iya sih Om, itu pun gak langsung. Dan pasti Papa tak semudah itu menikahi Tante Mary. Dengan banyak pertimbangan dan hanya bokap yang tahu sendiri. Selain memang Fana yang menginginkan Tante Mary, karena Fana sudah menganggap ibu Fana sendiri. Iya, mungkin ada setitik cinta, tapi tidak banyak. Setidaknya sudah berusaha. Kadang Om juga pengen bisa menyukai wanita dengan tulus. Dan bukan dengan paksaan, tapi Om belum bisa. Sekalipun Om sudah berkelana dengan banyak wanita. Lebih bahagia sama Fana ya Om? Lereng hanya tersenyum dan mengelus pundak Fana. Dan tak lama kemudian keduanya pun sampai di restoran tempat keduanya janjian. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Sampai Om. Udah siap? Udah Om. Halo, kamu di mana? Aku sudah menunggumu. Oke. Gimana Om? Dia sudah di dalam. Iya Om. Ya, Fana merangkul Lereng dan keduanya pun masuk. Seorang cowok tampan ditemani cewek cantik dan seksi melambaikan tangan. Lereng. Ya, Lereng pun tersenyum lalu bersama Fana berjalan menghampiri Magma. Silakan. Terima kasih. Om, Fana, Magma. Cie, siapa ini? Ucap Lereng menggoda. Oh ya, kenalin. Ini Lily. Lereng. Lily. Fana. Lily. Sibuk apa nih? Tanya Magma. Biasa, sibuk ngurus berondong. Jawab Lereng yang membuat Fana jadi malu-malu. Tapi senang dengan jawaban Lereng. Entah mengapa Fana jadi salting-salting sendiri. Apalagi saat Lereng merangkulnya di depan Magma. Serasa kebalik, mana bot mana top. Sikap Lereng malam ini begitu mendominasi. Pasti besar sekali bayarannya jadi babysitter berondong ya. Lebih besar daripada babysitternya aki-aki. Kamu sendiri sedang menangani kasus apa nih? Masih nanganin pecandu narkoboy yang ketangkep kemarin ya? Bukan ke pecandu narkoboy sih. Lebih ke nanganin kasus pecandu gigolo yang belum bisa move on. Sorry, bercanda, ucap Magma. Kamu sedang bercanda dengan dirimu sendiri, ucap Lereng menyindir Magma. Dan Magma pun diam dan hanya membalas dengan senyuman. Ah, silakan pesan. Terima kasih. Di rumah Ye sendiri motor Jambrong baru saja sampai. Ayang Ye. Bentar, gue lagi siap-siap. Lagi skincarean loh. Itu lagi pakai apaan? Lo pakai bedak ya? Cowok kok bedakan? Bukannya lo biasanya cuma pakai skincare doang? Paling mentok pakai pelembab cowok. Kok sekarang? Ini bukan bedak, Brong. Kudet banget sih lo. Ini namanya cushion. Ya apapun itu tetap aja kayak pakai bedak. Lo cowok lo. Awas keterusan jadi nyaman. Lama-lama jadi bencong lo. Ya gak apa-apa, yang penting gak menor. Cuma biar lebih halus aja pipi gue. Muka lo udah mulus. Ya biar makin glowing. Ah lo ngapain bawel sih? Kalau gue cakep kinclong juga lo yang demen kan. Lagian gue make upnya bukan kayak Elsie atau kayak biduan Pantura. Ya iya sih, gue takut lo kebablasan aja. Gue masih suka lo yang maco. Ya emang gue maco. Siapa yang ngondek? Udah deh lo diem aja, liatin aja. Nah tuh pakai apaan lagi? Gila lo pakai lipstick? Bukan, lipstick tuh yang ini. Ini yang lip cream, ini lip tint. Dan yang gue pakai
dan lagi gue olesin di bibir ini namanya lip balm. Enggak, gue enggak suka. Seketika Ye langsung mengkokop bibir Jambrong saat Jambrong cerewet. Dan aroma lip balm yang manis stroberi itu ditambah bibir lembut basah dan sedikit lengket berminyak Ye yang menempel itu kini mampu menggugah gairah Jambrong. Diam ngaceng. Tadi bawel, giliran dikokop aja. Kini ku sadar kop sekop bibir manismu, kau buatku sengececeng itu. Lagi dong. Nanti aja. Ayo anterin beli kipas angin. Udah gak bisa kepake tuh. Tapi enak banget Ye barusan. Ntar aja lagi. Ya udah, cus. Di warung bakso Fajar. Di warung bakso Fajar sendiri, Fajri, kekasih Fajar yang sedang magang bakso itu kini seperti biasa membantu Mas Kolik, Ijam, dan karyawan bakso yang lain melayani pembeli. Fajar sendiri belum pulang karena pulang sekolah langsung ke rumah sakit menjemput bapaknya pulang dari rumah sakit. Bro, bakso balungan 1. Ye, Brong, tumben. Yang lain mana? Farhan, Fana, pada sibuk pacaran. Emang kalian enggak? Saai lo, ucap Jambrong. Dari mana nih? Nih, nganterin juragan beli kipas angin. Ini deket, sebelah warung bakso. Oh, di sebelah. Iya, sekalian mampir ngebakso. Fajar mana, bro? Oh, masih jemput bokapnya pulang dari rumah sakit. Oh. Ye, pesan apaan? Gue mie ayam aja. Mie ayam bakso, baksonya yang kecil aja. Pakai telur, pangsit. Nggak pakai sayur, kuahnya dikit. Tapi jangan dikit-dikit banget, yang agak nyemek-nyemek gitu. Terus ayamnya banyakin. Ye, ribet amat pesenan lo. Ye, orang gue sukanya gitu. Gak apa-apa, Brong. Gue sama Fajar udah hafal pesanan dia. Hehe, thanks ya, bro. Minumnya apa nih? Ada bir gak, bro? Tanya Jambrong. Aneh-aneh aja lu, Brong. Namanya juga nanya, Ye. Kali aja ada. Mana ada? Yang ada es temulawak, no. Sono mabok temulawak. Boleh deh, Jeri. Es temulawak aja, biar kuat perkasa. Oke, ditunggu ya. Oke. Ya, tak lama kemudian, motor Fajar pun datang. Itu si Fajar, ucap Jambrong. Brong, Ye, udah pesen? Udah barusan sama Fajri. Jar, sapa Fajri dari rombong. Bokap gimana, bro? Udah pulih? Alhamdulillah, baru aja nganter pulang. Udah enakan. Syukurlah. Yang lain mana? Biasa, sibuk sendiri. Ya sudah, berduaan aja kalian. Bentar ya. Yoi, bro. Ya, Fajar pun menghampiri Fajri. Lalu Fajar masuk ke belakang dan diikuti Fajri. Fajar masuk ke kamar, meletakkan tas ranselnya. Hingga kemudian, "Gimana, Bapak?" tanya Fajri seketika memeluknya dari belakang. Alhamdulillah, udah bisa jalan dan udah mau makan. Syukurlah. Jri, baru datang, ucap Fajar saat Fajri menggoda dengan memasukkan kedua tangannya ke perut dan dada Fajar. Kangen? Nanti aja kangen-kangennya, warung lagi rame, ucap Fajar. Namun Fajri ngotot menurunkan celananya. Gak bisa, gue udah nahan 3 hari. Wih, slep. Sakit Jri, belum apa-apa, belum siap, asal masuk. Maaf Jar, gue kangen banget. Emang lu gak kangen sama gue? Ya, kangen sih. Maksudku ntar malam aja biar enak. Sekarang juga enak, ntar malam lain lagi. Ri, kenapa sayang? Enak kan? Fajar diam menahan nikmat. Beruntung banget gue punya cowok tukang bakso. Enak banget bolnya, kenyal gurih sekenyal bakso. Ya, keduanya bercinta sembari berdiri dengan posisi tubuh Fajar telungkup dan satu kaki kanan Fajar naik ke atas meja dan kaki kiri menyangga tubuhnya yang sedang digenjot Fajri. Suara reotan kaki meja ditambah ramainya suara warung menambah asiknya percintaan keduanya. Di mobil, ya malam ini setelah Fana dan Lereng bertemu Magma, keduanya kini menuju pulang. Kemana lagi Om? Mau nonton gak? Enggak males. Om mau langsung pulang saja. Mau istirahat. Capek. Besok harus ke kantor pagi-pagi ada meeting.
Sama Pak Tundra dan Fatur juga. Ah, ntar dulu napa Om? Fana masih pengen keliling sama Om. Keliling-keliling, kalau nggak jelas kemana, mending langsung pulang ke apartemen. Om kelonin kamu, udah tidur. Bosan Om? Bosan sama Om? Bukan, bosan sama apartemen. Bosan sama suasananya, bukan sama orangnya. Hehe. Ya terus mau kemana? Mana gerimis lagi? Ntar keliling-keliling, ujung-ujungnya pulang lambat sampai kemalaman. Kesiangan kayak kemarinan. Om malu telat datang ke kantor. Tapi papa gak marahin Om kan? Ya enggak, ya tapi tetap aja gak enak. Om gak mau berlaku seenaknya. Ya mentang-mentang Om pacaran sama anak pemilik perusahaan. Om juga bisa profesional. Iya Om, tenang aja, cuma bentar kok. Jam 11 teng kita pulang. Masih ada 2 jam, waktu lagi kita jalan. Emang kamu gak ada tugas sekolah? Udah ada yang ngerjain Om, tenang aja. Dasar kamu. Ya udah, kita mau kemana sekarang? Yang jelas. Ada deh, Fana mau bawa Om ke suatu tempat spesial. Kemana tuh? Nih, udah deket. Seketika ekspresi lereng mulai berubah. Dan ketika mobil lereng mulai memasuki sebuah gang di belakang sebuah gedung kosong dan melewati kebun pisang. Dek. Seketika lereng mengingat betul saat mobilnya berhenti di sebuah gubuk kecil yang kini lebih terawat bak villa joglo itu. Surprise! Ternyata Fana membawa lereng ke markas yang sebelumnya adalah tempat Fana dan teman-temannya mengeksekusi lereng secara bergilir. Lereng terdiam dan Fana mulai curiga. Hujan pun turun. Om kenapa? Gimana Om? Bagus kan sekarang gubuknya? Om kenapa? Om? Sorry Om. Om trauma ya? Om ingat kejadian tragis itu. Sorry Om. Sekali lagi sorry. Gue salah ngajak Om kesini. Tapi gue gak bermaksud ngingetin Om sama kejadian itu. Kalau Om memang keberatan, kita pulang aja. Fana, Om memang mengingatnya. Tapi Om tidak trauma. Om sudah berdamai dengan masa lalu. Kamu yang membuat luka, tapi kamu juga yang menyembuhkannya. Om, seketika Fana menatap lereng, lalu lereng tersenyum padanya. Kemudian turun dari mobil, brak, dan berlari masuk ke gubuk jogo yang tak dikunci itu. Fana pun mengikutinya, dan begitu lereng menyalakan lampu, wah, seperti villa di dalamnya. Kamu yang merenovasi ini? Bukan Om, Jamrong sama Ye. Fana bantu beliin properti kayak meja, kursi, dan hiasan-hiasan. Oh, terus ranjangnya ini? Tanya lereng mencobanya. Jamrong sama Ye juga, ucap Fana seketika menutup pintu gubuk. Brak, lalu membuka kancing kemejanya dan menghampiri lereng yang tersenyum, yang seolah mengerti maksud Fana. Lereng pun tak ragu membuka seluruh pakaiannya. Om, kalau dulu gue ngehajar Om dengan digilir sama teman-teman gue. Tapi sekarang gue akan ngehajar Om sendirian. Baguslah, jangan jadi pengecut yang bisanya cuma main keroyokan. Petarung sejati itu 1 lawan 1. Lawan Om. Kita lihat siapa yang akan menang. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya di dalam gubuk. Yang jelas, dari jauh terdapat 2 anak laki-laki yang sedang menuntun 1 sepeda motornya. Bro, kok bisa mogok sih? Mana hujan lagi? Mana gue tahu. Besok gue cek ke bengkel deh. Sekarang kita nunggu di gubuk aja, mumpung deket. Kita nginep sana aja. Besok libur ini. Ya udah. Loh, kok ada mobil? Mobil siapa tuh? Mana gue tahu ya. Jangan berisik. Keduanya pun kepo dan di dalam kamar sendiri, tanpa Fana dan lereng sadari jika ada yang mengintip dan menguping keduanya dari luar gubuk. Gila banget, bool yang udah gue bikin sobek sampai bikin gue nyesel seumur hidup bisa sesempit ini lagi sampai gue kejepit banget. Om, kalau kayak gini caranya gue yang kalah Om. Lo emang the best dah. Tahan Van. Gak tahan Om, ini udah di ujung. Tahan Van, Om masih enak. Fana udah terlampau enak Om. Sorry Om. Cerok. Dasar, giliran 1 lawan 1 KO, payah. Lubang lo enak banget Om. Gue yakin
Gak cuma Fana yang kalah setiap lawan lo. Pasti klien-klienmu terkapar, tak berdaya. Kayak Fana sekarang. Hah, majas hiperbola kamu, Van. Serius, Om. Tunggu ronde kedua. Gue tumbangkan lo. Emut punya Om. Oh, desa lereng. Saat Fana menuruti perintah lereng. Ya, Fana mengoral milik lereng sembari mengocok miliknya sendiri. Siap-siap ronde kedua, Om. Punya Fana, cepet naik lagi. Van, kita ikut gabung dong. Ronde kedua, 3 versus 1. Iye, Jambrong,